Pria renta itu berkalungkan bunga, memakai topi fedora, tegak berdiri di Bandara Sentani, Papua. Kemudian ia melepaskan tongkat penopang dari tangan, beliau membungkuk dan kemudian tengkurap dan mencium tanah Papua, melepaskan segenap kerinduannya setelah berpuluh tahun meninggalkan tanah Papua, sekaligus menghancurkan sumpah untuk tidak kembali lagi ke Papua sejak dia pergi ke Belanda pada tahun 1963. Ya, beliau adalah Nicholas Jowe, sosok paling penting di balik bendera kontroversial dari bumi cenderawasih, yakni bendera bintang kejora, atau sering juga disebut sebagai bendera bintang fajar, Morning Star Flag. Sayalah yang membuat bendera bintang kejora yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 1 Desember tahun 1961, kata Nicholas dalam bukunya, Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran, dan Keinginan. Nicholas Jowe, dilahirkan di Hollandia, yang saat ini bernama Jayapura, pada tanggal 24 November tahun 1924 silam. Garis tangannya membawanya menjadi tentara meski beliau tak pernah ingin jadi tentara. Garis tangan pula yang membawanya menjadi salah satu tokoh paling disegani di Papua di masa silam meski beliau mengaku tak menginginkan sebutan itu. Nicholas merupakan alumni Sekolah Pamong Praja di Jayapura yang didirikan Residen Belanda, Jan Pieter Karel van Icot. Sekolah tersebut didirikan oleh Van Icot pada tahun 1944, termasuk juga sekolah polisi. Atas jasanya mendidik orang Papua, Van Icot mendapatkan julukan Bapak Orang Papua. Melalui sekolah itulah lahirlah kelas elit terdidik Papua yang kemudian mewarnai pergerakan politik, baik yang pro-kemerdekaan maupun yang pro-Indonesia. Selain Nicholas, ada nama Frans Kasiepo, Markus Kasiepo, Silas Papare, Eliezer Jan Bonai, Lukas Rumkorem, hingga Abdullah Arfan. Nama-nama tersebut merupakan alumni sekolah yang didirikan Van Icot. Dijelaskan John R. G. Jopari dalam bukunya, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Elit Terdidik Papua kemudian pecah menjadi 3 orientasi politik, yang pertama yaitu Pro-Papua Merdeka Pro-Belanda. Yang kedua, Pro-Papua Merdeka Anti-Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu Pro-Indonesia. Nicholas Jowe digolongkan sebagai Pro-Papua Merdeka yang kooperatif dengan Belanda. Sebenarnya, Nicholas Jowe sempat ikut dalam Komite Indonesia Merdeka, KIM, bentukan Dr. J. A. Gerungan di Hollandia pada tahun 1945. Namun Nicholas Jowe merasa kecewa saat KIM berubah menjadi Partai Indonesia Merdeka, apalagi saat konferensi Denpasar pada tahun 1946 tak menyertakan wakil dari Papua. Konferensi itu sendiri menghasilkan negara Indonesia Timur. Pihak Indonesia menyebut itu adalah karya politik pecah belah divide et impera Belanda. Belakangan, Nicholas Jowe berubah menjadi seorang pemimpin Papua yang anti-Indonesia. Jowe kemudian ikut dalam aktivitas Gerakan Persatuan New Guinea yang dibentuk oleh Belanda untuk menentang pengaruh Indonesia. Mulai dari sini, nasionalisme Papua dibentuk. Pada masa pemerintah Belanda, kawasan yang kini disebut sebagai Papua bagian Indonesia bernama Nederland New Guinea atau yang disebut juga dengan Nugini Belanda. Nicholas terpilih menjadi wakil presiden Dewan Nugini atau New Guinea Rat, mendampingi presiden bernama Frits Solowin Gepke, seorang pegawai negeri Belanda. Saat itu Nicholas berjuang agar semua pihak menghormati hak-hak orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa merdeka. Bendera bintang kejora dibikinnya, bercorak 13 garis biru dan putih horizontal, angka itu melambangkan jumlah rencana kawasan yang akan dikembangkan. Adapun gambar bintang adalah simbol cita-cita. Nicholas lewat buku karya Danilin Rutherford menyatakan bintang itu bermakna pengharapan, salah satu elemen dalam kebajikan Kristiani yakni iman, kasih, dan pengharapan. Ada pula yang menafsirkan bintang kejora dengan mitos Manar Makeri dari Biak. Manar Makeri dikisahkan menderita penyakit kudis yang membuat dia dikucilkan dari kampungnya. Manar Makeri bertemu dengan Sampari, bintang pagi, bintang kejora, yang penuh kesaktian. Mitos soal Manar Makeri ini juga berhubungan dengan Koreri, keadaan hidup sejahtera dan abadi. Suatu saat Manar Makeri akan kembali ke kampungnya membawa Koreri. Koreri sendiri menjadi gerakan Mesianisme. Hal ini dijelaskan dalam catatan kaki, Papua Roadmap karya Muridan dan kawan-kawan. Setelah bintang kejora karya Nicholas terpilih menjadi bendera Papua Barat, maka pada tanggal 1 Desember tahun 1961, bendera itu dikibarkan di samping bendera Belanda untuk pertama kalinya. Kelak, tanggal itu akan diperingati sebagai berdirinya negara Papua Barat yang diakui otoritas Belanda. Proses politik berlanjut melewati perjanjian New York. Papua akan diserahkan Belanda ke Indonesia melalui lembaga PBB bernama UNTEA. Setelah Papua diserahkan ke UNTEA pada Oktober tahun 1962 dan 6 bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jowe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda.
Dia menetap di kota Delft, bersumpah tak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia. Adapun gerakan melawan Indonesia di Papua terus berlanjut saat Nicholas tinggal di Belanda. Nama Nicholas diusulkan oleh Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat, Cikal Bakal OPM, sebagai wakil presiden yang mendampingi Presiden Markus Kaisiepo. Nicholas yang berada di Belanda yang semula ragu kemudian berhasil diyakinkan soal perjuangan di Papua Barat, kawasan yang sekarang disebut sebagai Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia. Hingga 2008, Joe masih menegaskan sikap untuk tak kembali ke Papua yang menjadi wilayah Indonesia. Hingga menginjak 2009, ada surat dari Indonesia yang sampai ke Den Haag. Surat itu berasal dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono khusus untuk Nicholas. Sebagaimana diceritakan Nicholas dalam bukunya, surat itu dibawa oleh delegasi Fabiola Ohei, Ondovo atau Kepala Adat Franz Albert Yoku, Nicholas Simeon Meset, pilot putra Papua lulusan ITB, dan Pendeta Adolf Hanasbey. Semua orang itu mendatangi Nicholas khusus untuk mengantarkan surat dari SBY. Isi surat itu adalah ajakan SBY kepada Nicholas untuk pulang ke tanah air. Saya menilai surat ini ditulis halus sekali, sebuah undangan yang bagus, dan saya merasakan bahwa surat ini ditulis dengan hati dan tulus. Surat ini ditulis bukan dengan otak tapi dengan hati. Tuhan Yesus bersabda, percayalah dengan hati, jangan dengan otak, kata Nicholas. Dia tersentuh oleh surat itu dan segera ingat ayat Injil, bahwa yang lembut hatinya akan mewarisi bumi. Nicholas kemudian melangkah menemui Duta Besar Indonesia di Belanda saat itu, Fani Habibi dan segera akrab sambil bertukar pantun dalam bahasa Ambon. Segera terbayang masa lalu perjuangannya memerdekakan Papua dari Indonesia. Kali ini bayangan itu tak disertai heroisme. Saya telah menyadari bahwa yang diperjuangkan selama ini merupakan pilihan yang salah. Kini saya melihat bahwa perhatian pemerintah Indonesia dan kondisi politik sudah berbeda terhadap Papua, kata dia. Saya akan kembali selama-lamanya di Papua, Indonesia. Sekali Indonesia merdeka, tetap merdeka, kata salah satu tokoh utama dalam sejarah OPM ini. Nicholas akhirnya berangkat ke Jakarta dan melanjutkan terbang ke Papua di usianya yang ke-85 tahun. Saya mesti pulang dengan hati gembira. Dia bertekad untuk membaktikan sisa hidupnya untuk kemajuan tanah kelahiran. Nicholas tutup usia pada tanggal 16 September tahun 2017 pada usia 93 tahun di tanah air dalam kondisi sudah menjadi warga negara Indonesia, dan telah mendapat penghargaan dari Presiden SBY berupa Bintang Jasa Nararya.